Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para ayahanda, para ibunda, beserta seluruh jamaah takziah malam pertama yang juga saya muliakan, wabil khusus keluarga ahli musibah yang dalam hal ini abang anda kami Abdul Rahim selaku suami dari almarhumah kakak kami Nuriana binti Partorejo yang juga sama kita hormati, kita muliakan. Mari sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, di malam yang pertama ini, Allah izinkan langkah kita untuk hadir bersama-sama di kediaman Bapak Abdul Rahim ini dalam rangka untuk bertakziah sekaligus kita bertahlilan dan sekaligus membacakan Ummul Quran, yang mana apa yang kita bacakan pada malam hari ini yang telah sama-sama kita bacakan tadi, mudah-mudahan kiranya sebagaimana niat kita diterima dan disampaikan Allah buat almarhumah kakak anda Nuriana binti Partorejo. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari sama kita hadiahkan kehadiran Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kiranya kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pentakziah, wabil khusus keluarga ahli musibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditinggal atau kehilangan orang yang selama ini sudah lama bersama kita, atau mungkin orang yang sangat kita sayangi, orang yang sangat kita cintai, orang yang selama ini selalu berada di sisi kita baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, maka sudah barang pasti tidak satupun di antara kita yang ketika berpisah dengannya pasti kita semua akan merasa kehilangan. Kita akan merasa sedih dan kita akan merasa berduka. Begitulah pada hari ini yang dirasakan oleh saudara kita abang anda Abdul Rahim, yang mana beliau tadi pagi baru ditinggal oleh istri tercinta yaitu kakak Nuriana, yang alhamdulillah kiranya telah dilaksanakan fardu kifayah sebagaimana lazimnya sesuai dengan syariat agama kita. Mudah-mudahan kita doakan almarhumah ditempatkan Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para ahli takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian ini adalah sesuatu hal yang memang sangat-sangat pasti akan kita alami seluruh manusia yang ada di kehidupan dunia ini.
Tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengelak dari yang namanya kematian. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, pasti kematian akan menemui kita. Dan kita harus menerima keadaan tersebut. Oleh karenanya kepada kita, kematian ini merupakan suatu nasihat yang paling berharga buat kita. Yang selama ini mungkin kita mendapatkan nasihat dengan suara, mungkin dengan ceramah, mungkin melalui khotib Jumat dan lain sebagainya. Namun ketika kematian ini nasihat yang tidak mempunyai suara, namun ini nasihat yang sangat penting dan sangat harus kita rasakan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti akan menemui ajal atau kematian. Fa ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, kata Allah. Apabila telah sampai ajal atau kematian kepada seseorang hamba yang telah aku tentukan, kata Allah, wala yastakhiruna sa'ah, maka tidak ada satupun makhluk di kehidupan dunia ini yang bisa mempercepat atau memperlambat kematian tersebut walau sesaat. Begitulah mungkin yang dialami oleh almarhumah Kakak Nuriana, yang mana beliau sama kita ketahui selama ini dalam keadaan kurang sehat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kiranya selama ia sakit itu adalah penggugur dari dosa-dosanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat rohnya telah berpisah dari jasadnya, dan kemudian ketika telah dimasukkan ke liang kubur, maka tatkala para pengantar jenazah melangkah meninggalkannya lebih kurang 7 langkah, maka di sanalah baru disarasakan oleh si mayat kalau dia telah meninggal dunia. Inilah yang sebenar-benarnya baru diserasakan oleh seorang mayit, dia bahwasanya telah berpisah dari kehidupan dunia ini. Maka tatkala itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah ada 3 hal yang datang. Yang pertama, ada cahaya yang datang, kemudian cahaya tersebut berkata, wahai Fulan bin Fulan, saya ini adalah cahaya salatmu. Kemudian datang cahaya yang lain, wahai Fulan bin Fulan, saya ini adalah cahaya dari sedekahmu. Kemudian datang lagi cahaya, wahai Fulan bin Fulan, saya ini adalah cahaya dari silaturahmimu ketika engkau hidup di dunia. Bapak Ibu para ahli kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari sejenak kita renungkan, kita hidup di dunia ini, apakah kita telah benar-benar melaksanakan sholat yang Allah perintahkan kepada kita? Manakala kita melaksanakannya, maka insya Allah tatkala nanti kita berada di alam barzah, di saat-saat malaikat munkar dan nakir akan memberikan pertanyaan dan akan memberikan azabnya kepada kita, maka tidak ada lain yang dapat menolong kita kecuali amal ibadah kita. Dalam hal ini adalah sholat yang kita laksanakan. Maka renungan bagi kita, apakah selama ini kita memang benar-benar telah menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu, atau mungkin selama ini kita masih lalai atau bahkan tidak jarang meninggalkan sholat yang Allah perintahkan.
Kemudian sebagai renungan kepada kita, apakah selama kita hidup di dunia ini kita telah menyisihkan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita? Maka ketika memang ada, insya Allah tatkala kita nanti berada di alam barzakh, di saat malaikat akan menanya kita tentang apa saja yang kita perbuat, kemana saja harta yang kita lakukan, yang kita belanjakan, maka inilah nanti yang akan menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang telah menginfakkan, membagikan sebahagian daripada rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cahaya silaturahmi ini adalah renungan kepada kita. Apakah memang selama kita hidup di dunia kita memang benar-benar menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah, silaturahmi yang baik? Apakah itu sesama tetangga kita, sesama jamaah, sesama saudara dan lain sebagainya? Maka bila ada itu kita lakukan semasa hidup kita, maka insya Allah nur daripada cahaya silaturahmi kita nanti akan datang menerangi alam kubur kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika ruh telah berada di alam barzakh, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua kenikmatan yang akan kita rasakan. Yang pertama, kita akan mendapatkan kenikmatan dari amaliyah kita semasa hidup kita. Apabila ada amal kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari amal-amal yang kita lakukan. Dan kemudian juga ada kenikmatan yang akan kita rasakan, yaitu kenikmatan daripada azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan nikmat? Karena apa yang kita perbuat, kenikmatan-kenikmatan dari perbuatan yang tidak dibenarkan Allah kita lakukan, maka kenikmatan itulah yang akan kita dapatkan di kehidupan alam barzakh. Para ahli tajiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kepada kita, yang namanya kematian tidak akan memilih yang tua dulu atau yang muda lebih dahulu. Ketika janji telah Allah tentukan kepada siapapun yang Allah kehendaki, baik yang tua maupun yang muda, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita ketika kita merasa masih muda, mungkin umur saya masih lama, nanti saya baru beramal soleh. Karena kita bisa melihat banyak orang yang ketika masih berada di dalam rahim sang ibu meninggal dalam hal ini keguguran. Banyak juga yang ketika berumur 2 bulan, 3 bulan, setahun, 15 tahun juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kematian ini adalah nasihat bagi kita. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara yang suatu ketika akan kita tinggalkan. Oleh karenanya hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kepada kita, wabil khusus kepada ahli musibah, dalam hal ini Abang Anda Abdul Rahim sekeluarga di rumah ini, kami yakin dan percaya siapapun kita pasti akan merasa kehilangan ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai. Namun pesan daripada kami, nasihat daripada kami, bahwasanya janganlah selalu terus berlarut dalam kesedihan, atau bahkan jangan sampai meratap atas kepergian daripada almarhum. Yang terpenting adalah kita yakin dan percaya semua kita ini pasti akan menyusul almarhumah. Namun saja kita tidak tahu siapa di antara kita yang terlebih dahulu. Boleh jadi mungkin yang muda-muda atau mungkin juga yang lebih tua, namun pastinya kita pasti akan menyusul beliau. Oleh karenanya ini janji Allah Subhanahu wa taala. Mari kepada keluarga ahli musibah supaya kiranya dapat sabar dalam menerima
menerima ujian yang Allah berikan, dan kemudian agar selalu mendoakan beliau, karena tidak ada yang diharapkan beliau lagi dari kita, dari saudara, dari keluarga yang masih hidup, kecuali adalah doa-doa. Selain amal soleh yang selama ia perbuat, itulah yang akan menemani beliau. Dan kemudian kepada anak-anak yang ditinggalkan, mungkin keluarga yang ditinggalkan, mari kiranya agar senantiasa menghadiahkan bacaan Al-Quran, mendoakan almarhumah agar kiranya Allah memberikan tempat yang sebaik-baiknya di sisinya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di sini kita semua merasa kehilangan atas kepergian almarhumah. Maka untuk itu kita yakin selama ini almarhumah adalah orang yang sangat baik di dalam bersilaturahmi, baik di dalam berwirid, baik di dalam mengikuti pengajian akbar, baik di dalam berjamaah di masjid. Kita tahu beliau adalah orang yang solehah. Mudah-mudahan kiranya segala amal ibadah yang ia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin sekadar ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kiranya Allah berikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan, dan kemudian kiranya kepada kita semua kematian atau kepergian almarhumah ini menjadi nasihat kepada kita, bahwa kalaulah tadi pagi almarhumah yang dipanggil Allah boleh jadi 1 tahun kemudian, atau mungkin 2 bulan nanti, atau mungkin besok, di antara kita ada yang menyusul dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari kita jadikan nasihat kematian daripada almarhumah ini menjadi iktibar bagi kita, agar kiranya kita selalu mempersiapkan bekal kita, yakni amal soleh kita sebagai bekal kita manakala kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekedar ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.